Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Nah, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Teman-teman bisa cari di Gramedia, ada di Gramedia seluruh Indonesia. Atau teman-teman bisa order ke admin, nomornya 0812 9875 7860. Atau teman-teman juga bisa order di Shopee, nanti teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box ya. Nah, buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke 0813 1543 0565. Langsung aja akan aku bacain testimoninya. Ini dari Mbak AL di Surabaya. Mbak AL udah pernah ngasih testimoni ya teman-teman, dan ini ngasih testimoni lagi. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Aku mau ngasih testimoni lagi. Semoga nggak bosan ya Kak Mel. Insya Allah enggak. Ini sebelumnya kan aku bilang ingin cepat lulus kuliah. Cerita sebelumnya banyak banget rintangan menuju penyelesaian berkas untuk daftar wisuda. Entah kenapa aku sidang skripsi akhir Maret 2022, tapi karena aku ada beberapa revisi jadi harus diperbaiki. Nah, setelah itu mepet sama libur lebaran dan aku mengerjakan revisi menunggu anak-anakku tidur dulu sampai pada akhirnya aku bisa kumpulkan revisiku ke dosen pembimbing setelah lebaran. Pertengahan Mei, anehnya teman-temanku yang satu dosen denganku revisinya cepat banget Kak Mel, paling lama 2 minggu. Sedangkan aku kenapa lama banget sampai detik-detik terakhir batas pengumpulan berkas di akhir bulan Juli. Aku masih istiqomah sholawat Jibril 5.000 per hari. Tapi dalam hati ini aku apa emang gak boleh lulus ya? Capek hati rasanya. Orang tua udah berharap segera lulus. Suami udah capek bayar SPP terus tiap bulan. 10 hari sebelum batas akhir pengumpulan berkas revisiku, semua di ACC Kamil sama dosenku. Dari sini aku mikir, apa bisa kekejar ya ikut pendaftaran wisuda tahun ini? Soalnya masih banyak proses yang harus dilewati, mulai dari mengumpulkan jurnal yang harus di ACC lembaga kampus, cetak skripsi dan dibuat hardcovernya, minta tanda tangan dosen. Setelah minta tanda tangan masih harus antri tanda tangan dekan dan jajarannya. Bayar wisuda rasanya hopeless Kak Mel, nggak mungkin kalau dipikir nalol bakal selesai dalam 10 hari. Tapi aku tetap kekeh berusaha supaya aku bisa wisuda tahun ini. Nah, singkat cerita, aku pergi ke percetakan di depan kampus, sekalian cetak skripsi dan dibuat hardcover. Di sana aku ketemu dengan anak satu kampus aku. Tanya-tanya lah, kira-kira berapa lama ya kalau aku baru mau buat hardcover. Sambil pulang dari percetakan ke rumah aku nangis Kak Mel, karena dosenku yang aku mintai tanda tangan lagi tidak ada jadwal ke kampus sampai tahun ajaran baru September nanti. Dia tinggal di Malang dan dapat kabar lagi kalau pengumpulan jurnal sampai di ACC lembaga kampus itu minimal 3 minggu Kak Mel. Nangis sampai bingung mau kemana, mau ngomong apa kalau nggak lulus tahun ini ke orang tua dan suami. Padahal aku juga udah sekuatku mengerjakan skripsi ini. Pulanglah aku ke rumah ketemu suami, nggak bisa lihat matanya setelah dia tanya aku kenapa. Di situ makin pecah tangisku Kak Mel. Aku ceritakan semua dan suami bilang kalau memang kamu ditakdirkan lulus tahun ini ya lulus. Udah berusaha aja sekuat kita. Kalaupun belum lulus tahun ini, insya Allah ada rezeki buat bayar kuliahmu lagi. Untuk dosenmu, kalau sekiranya kita harus ke kota Malang, nanti aku antar ke sana. Dari sini aku semangat lagi Kak Mel. Aku yang awalnya belajar amalin munjiat tapi sambil dengerin YouTube, baca teks. Entah kenapa bisa kayak hafal sendiri gitu Kak Mel. Aku kencengin dengan tambah amalan munjiatnya 100 kali. Alhamdulillah, Minggu tanggal 21 Agustus 2022 kemarin aku sudah melaksanakan wisuda. Banyak sekali keajaiban Kak Mel. Aku kurang bayar uang kuliah orang tua dengan ringan, membantu sampai ibu beli baju kembaran habis 1 juta lebih Kak Mel. Kalau dilihat dari kebiasaan ibu, nggak biasanya dengan enteng keluar uang segitu banyak hanya untuk baju. Sampai suami dan kedua anakku dibelikan baju kembaran Kak Mel. Uang yang sebelumnya diperbantukan untuk aku bayar kuliah itu untuk bayar lulusan adekku yang masih sama, aku harus ganti Kak Mel. Kalau dia udah ambil jasa ke sekolahnya, alhamdulillahnya lagi tagihan sekolah adekku tak sampai 300.000. Padahal kata ibuku ada yang belum bayar. Kemungkinan sebesar uang yang aku pinjam sekitar 5 jutaan.
Kemarin tanggal 23 Agustus 2022 adik aku sudah bawa ijazahnya pulang dan sekarang daftar beasiswa ke Mesir. Doain lulus ya Kak Mel, bisa kuliah di sana, amin. Nanti aku testi lagi Kak Mel, kalau hutangku udah lunas insya Allah pengennya dipercepat seperti testi yang ada di YouTube Kak Mel. Terima kasih ya Kak Mel, semoga sehat keluarga Kakak Mel dan diberikan rezeki yang berkah, semoga bisa segera kumpul dengan keluarganya, amin amin ya rabbal alamin. Lanjut cerita keajaiban ya Kak Mel. Hari ini alhamdulillah diberikan rezeki lewat sekolah anakku Kak. Kemarin tanggal 12 aku ada bayar uang outbound anak sebesar 300.000, dimana tagihanku hanya 280.000, harusnya cuma kembali uang 20.000. Info dari admin sekolahnya anakku itu Kak Mel, di awal bulan aku udah bayar 205.000. Padahal aku ingat betul aku belum bayar sama sekali Kak Mel. Bahkan aku bilang ke kepala sekolahnya minta renggang waktu, dikasih batasan maksimal tanggal 15. Aku udah bilang kalau belum bayar, tapi info dari admin udah ada diterima pembayaran sebesar 205.000. Jadi uang yang kemarin tanggal 12 aku kasih buat bayar outbound dikembalikan lagi Kak Mel, hanya dikurangi selisihnya 75.000. Kalau dipikir kok bisa ya, mungkin inilah mukjizat yang diberikan Allah, alhamdulillah. Oh ya Kak Mel, kapan lalu kan aku dipinjami kantor, aku janji bayar 500.000 per bulan. Tapi ternyata sama atasanku tidak dibolehin bayaran dulu Kak Mel. Bilangnya nanti dipotong dari selisih gajimu aja. Jadi misalnya gajiku seharusnya per bulan 2,5, tapi karena nggak masuk 2 hari gajiku jadi 2,3. Selisih 200.000 itu dipotong untuk bayar utangku yang dulu 16 juta ke kantor Kak Mel. Kalau dinalarkan sama aja kan Kak Mel, aku libur kerja tetap dibayar. Mungkin niat atasanku ingin membantu ya Kak Mel. Bahagia sekali aku Kak Mel, mana ada ya bos yang cuma-cuma ngasih uang pinjaman ke karyawan baru seperti aku. Aku pun juga sering dapat bonus dari kantor, pekerjaan dipermudah. Pokoknya niat tidak riba lagi, insya Allah ada jalan. Makasih banyak ya Kak Mel, dengan YouTube Kak Mel aku makin bersemangat bersolawat. Alhamdulillah mulai bulan Agustus berusaha istiqomah minimal 5.000 Jibril, istighfar 100 munjiat. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak AL di Surabaya. Mbak AL memang punya utang ya teman-teman ya. Utangnya itu sekitar 16 jutaan sama bosnya. Bosnya baik banget, padahal Mbak AL ini baru masuk kerja selama 3 bulan tapi bosnya udah mau minjemin. Ya, di mana sih yang bisa mau minjemin kita uang sebanyak itu ya teman-teman ya. Kantor suamiku aja yang suami aku udah kerja bertahun-tahun kayaknya nggak bisa deh kita pinjam duit atau kasbon segitu banyak ya. Yang sedikit aja kayaknya nggak bisa ya teman-teman ya. Masya Allah, the power of salawat. Dan Mbak AL bisa lulus tahun ini. Pokoknya kalau orang udah sholawatan hatinya tenang dan kayak punya keyakinan sendiri aja gitu teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ya, aku akan bacain testimoni selanjutnya. Ini dari Mbak Anissa nih teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya mau ngasih testimoni Mbak Mel. Setelah lama saya tidak sholawat Mbak Mel, saya mulai lagi lah sholawat Mbak Mel dengan baca sholawat Jibril 1.000 sampai 5.000 perharinya, dan juga munjiat. Dan di awal-awal saya baca sholawat lagi Mbak Mel, saya diuji Tuhan nih. Aku lupa bilang sama Mbak Nisa, kenapa Tuhan? Kita tuh Allah ya. Jadi jangan Tuhan lah ya, kita kan Tuhan ya Allah, Allah lah kita sebut ya teman-teman ya. Jadi aku ganti sama Allah, jadi uji Allah dengan sakit cacar air Mbak Mel, dan itu rasanya sangat gatal dan pegal di badan Mbak Mel, sampai tenggorokan saya juga kena, serta kepala saya kena juga, sampai dengan ujung kaki saya Mbak Mel terkena cacar air Mbak. Cacar air itu isinya berupa darah dan nanah. Lalu saya pikir, oh iya dosa saya banyak selama ini, Allah kasih saya penyakit untuk hapus dosa gitu aja dalam hati saya. Dan saya yakin dengan ucapan Mbak Mel, setelah kesedihan pasti ada kebahagiaan. Dan juga saya berpikir setelah ini apa hadiah yang akan diberikan Allah ke saya. Waktu berlalu Mbak Mel, karena saya sekarang lagi PL di sekolah SMK tempat tinggal, izinlah saya dalam kurun waktu 1 minggu Mbak Mel. Dan kemarin Sabtu tanggal 12 Mama nelfon Mbak, ada yang mau beli mobil dan ia udah di jalan mau ke rumah orang yang beli itu Mbak Mel. Dan alhamdulillah pagi tadi orangnya jadi beli mobil Mbak Mel. Mobil itu udah dari dulu mau dijual Mbak karena kurang bagus gitu Mbak, dan pajak mobil itu pun mati. Udah 6 tahun mobilnya, sedan Mbak. Ternyata bener Mbak Mel, pertolongan Allah itu nyata. Dan rencana Bapak mau pinjem bank untuk bayar sekolah adik Mbak, tapi Allah berkata lain. Didatangkan orang yang mau beli mobil Mbak, dan aku melihat video TikTok Mbak
Mbak Mel di dulu 2021 di saat aku benar-benar terpuruk. Makasih banyak atas ilmunya Mbak Mel, sangat luar biasa. Ini wajah saya karena cacar di hari pertama Mbak Mel. Jadi cacarnya keluar semua di kondisi ini hari pertama, belum semuanya keluar. Kemudian udah aku jawab dan alhamdulillah udah sembuh, tapi tinggal bekasnya aja. Masya Allah ya teman-teman ya. Jadi Mbak Anissa ini baca sholawat, dan Masya Allah ketika baca sholawat Allah uji. Tapi di balik ujian itu ada hikmahnya, ada kebahagiaan juga, ada pertolongan, yaitu mobil laku yang harusnya bapaknya pinjam uang, ngutang gitu ya, riba mungkin ya. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan, mobilnya laku sehingga nggak perlu pakai minjam. Jual mobil tuh susah loh teman-teman ya, nggak mudah jual mobil, jual rumah ya. Tapi memang kalau udah sholawatan mah semua kayaknya dimudahkan. Tapi ya memang ada sebagian yang tetap lama ya. Contohnya aku sendiri, rumah aku juga belum lunas-lunas, dijual juga belum laku-laku sampai sekarang. Masih 2024 insya Allah rumahnya lunas. Doain ya teman-teman ya, biar nggak punya utang riba lagi. Pusing punya utang riba teman-teman ya, cicilan rumah pusing deh pokoknya. Dan mudah-mudahan Allah bisa segera selesaikan rumah aku, amin. Dan Masya Allah teman-teman, Mbak Anissa nggak lelah bersolawat ketika mengalami sakit tuh nggak enak, sakit apapun ya, mau sakit flu ya, flu juga nggak enak, kita nggak bisa nelen, nggak bisa makan dengan benar, dengan enak, dengan nikmat, nggak enak. Aku juga pernah sakit cacar air Mbak Nisa dulu waktu 2013, waktu aku masih jadi pengantin baru, nikah Maret, April tuh aku kena cacar tuh teman-teman. Itu nggak enak banget, emang semuanya ya, sampai ada bekas sih kayak di hidung aku nih ada kayak hitam nih, ini bekas dulu, bekas cacar nggak hilang nih. Jadi seluruhnya ada cacarnya, kemana seluruh anggota tubuh tidak terkecuali itu isinya cacar semua, dan rasanya gatal, nggak enak, bawaannya pengen nangis, pengen marah-marah ya, gak enak banget teman-teman. Dan itu semua udah berlalu. Jadi teman-teman yang sekarang lagi sakit, yang sekarang lagi punya masalah, sabar. Ketika kita diuji dengan kekecewaan, kesedihan, kesakitan ya, segala hal yang tidak enak itu semua akan berlalu. Pasti berlalu, kita akan bahagia, kita akan mendapatkan kabar gembira, kita akan mendapatkan kejutan dari Allah. Dan siap-siap juga ketika kita sedang mendapatkan kebahagiaan, itu juga ujian. Ketika kita mendapatkan rezeki nomplok, kita dapat kabar gembira, kita dapat keindahan-keindahan dari Allah, siap-siap, karena setelah itu kita akan balik lagi, dapat lagi kesedihan, dapat lagi ujian, kekecewaan. Itu terus berputar teman-teman ya. Dan jangan sampai kita menyalahkan sholawat, udah sholawat malah begini, jangan ya teman-teman ya. Kita yang rugi kalau nggak baca sholawat. Kenapa kita nyalahin sholawat? Kalau kita sholawatan insya Allah yang nomor satu teman-teman, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat nanti. Itu yang paling kita butuhkan. Bahkan mungkin ya teman-teman ya, memang kita sekarang butuh utang lunas, kita butuh jodoh, kita butuh keturunan, kita butuh banyak hal-hal yang kita inginkan di dunia ini, nggak apa itu ya. Tapi ketika kita di akhirat nanti, kita akan berucap ya, kita akan tahu gitu mendingan dikabulinnya di akhirat aja ya. Tahu gitu kemarin nggak apa-apa deh, nggak bisa berutang, nggak apa-apa deh dimaki-maki. Karena kita sangat membutuhkan syafaatnya Rasulullah gitu loh teman-teman. Tapi nggak apa-apa kalau saat ini kita salawatan masih karena kepengen ini, kepengen, nggak apa-apa ya. Karena itu juga kita salawat tetap karena Allah kok. Ketika kita butuh utang lunas, butuh pekerjaan, butuh kesembuhan, mintanya ke siapa? Ke Allah. Kemudian untuk supaya doa kita cepat terkabul, kita memantaskan diri dengan kita memperbanyak sholawat. Karena janjinya Allah ketika kita banyak baca sholawat, dosa terhapus. Maka dengan dosa terhapus, doa-doa kita terkabul ya. Dan itu sama aja kita sholawat karena Allah. Jadi teman-teman jangan terkecoh. Bukan berarti kita sholawatan karena pengen utang lunas dan lain-lain, itu bukan karena Allah. Enggak, itu karena Allah. Kan kita mintanya ke Allah, kita berharap kesembuhan, pertolongan segalanya dari Allah. Kemudian kita pantaskan diri dengan kita memperbanyak sholawat. Itu namanya kita sholawat karena Allah. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, semangat terus, sholawatan terus, insya Allah. Ada hikmah di balik semua kesedihan, kekecewaan, ujian-ujian yang gak enak yang sekarang kita rasain. Oke teman-teman, terima kasih ya udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Anissa dan juga Mbak Ael, Allah ijabah doa-doanya, Allah lancarkan rezekinya, Allah kasih istiqomah. Begitu juga dengan teman-teman yang nonton ya. Semoga rezekinya barokah, qabul doa-doanya, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.